Pembelajaran seni kita kali ini adalah tentang pemeranan. Ayo, penasaran nggak apa itu pemeranan? Nah, di materi kali ini akan kita bahas tentang pengertian pemeranan, teknik pemeranan, unsur-unsur pemeranan, dan juga bagaimana caranya memerankan seorang tokoh dengan baik. Tanpa panjang lebar, mari kita saksikan materi berikut ini. Pemeranan adalah keterampilan dalam melakukan, bertindak, berbuat, seolah-olah menjadi dengan karakter atau watak tokoh sesuai kebutuhan pentas secara tepat, logis, etis, estetis, dan mempesona. Atau bisa juga dikatakan sebagai peripelakuan yang dilakukan oleh seseorang atau aktor untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu yakin pada apa yang dilakukannya. Pemeranan dapat disebut juga dengan seni peran atau seni acting. Orang yang memerankan seni peran ini dikenal dengan nama aktor, aktris, pemain, tokoh, dan sebagainya. Pada hakikatnya, ada dua macam acting, yaitu acting presentasional dan acting representasional. Yang dimaksud dengan presentasional adalah acting di mana pemeran memadukan tubuh, roh, jiwa dari karakter yang ada di dalam naskah ke dalam dirinya, sehingga menghasilkan mutu acting yang wajar, indah, tepat. Sedangkan acting representasional adalah lawan dari presentasional, yaitu bentuk sajian teater yang paling tua dan bertahan hingga kini dalam sejumlah sajian teater tradisional yang menitik beratkan pada gerakan-gerakan lahiriah tanpa merinci detil gerakan-gerakan batin. Seorang pemeran dituntut untuk membawakan perannya dengan ekspresif dan totalitas tubuh sesuai dengan watak tokoh yang dimainkannya. Pemeran yang baik itu harus mampu menjadi mediator pesan moral terhadap cerita yang dibawakannya dan menampilkan keindahan pemeranan melalui ekspresi totalitas tubuhnya dengan segenap cipta, rasa, dan karsanya. Seorang pemeran juga harus mampu membawakan pemeranannya secara prima dan mempesona di atas panggung atau pentas. Nah, untuk itu, seorang pemeran dituntut selalu mengasah kemampuan dirinya melalui pengolahan unsur tubuh, suara, dan rasa atau penghayatan. Berikut ini akan saya jelaskan tentang teknik dasar pemeranan, yaitu olah tubuh, olah suara, dan olah rasa atau sukma. Yang pertama, olah tubuh. Olah tubuh merupakan pembelajaran praktik melalui pengolahan atau pelatihan agar tubuh kamu memiliki stamina yang kuat, kelenturan tubuh, dan daya refleks tubuh. Stamina atau kekuatan tubuh adalah pelatihan terhadap tubuh agar kamu memiliki ketahanan fisik dan pernapasan yang sehat. Latihannya, kamu dapat berlari beberapa keliling sesuai dengan luas lapangan atau sesuai dengan luas ruangan. Latihan pernafasan dengan menarik dan membuang udara pernafasan melalui hidung dengan dada, diafragma, dan perut kembang kempis. Stretching atau peregangan adalah pengolahan atau latihan pada bagian otot-otot tubuh agar lentur dan memiliki daya gerak yang refleks. Untuk latihannya mulai dari mata, mulut, muka, leher, bahu, dada, pinggul, pantat, lengan, pergelangan tangan, jari tangan, paha, kaki, dengkul kaki, betis, engkel kaki, tumit dengan cara digerak-gerakan atas bawah, kanan kiri, putaran, keluar, dan ke dalam. Keseimbangan tubuh.
Pelatihan keseimbangan tubuh membekali kamu agar dilatih kemampuan otak dalam menguasai tubuhnya. Tumpuan keseimbangan ini penekanannya ada pada kekuatan kaki. Latihannya, kamu dapat melakukan gerakan berdiri dengan satu kaki, kemudian satu kakinya lagi diangkat dengan posisi tangan direntangkan seperti terbang, kemudian latihannya dengan diam beberapa hitungan. Yang kedua adalah olah suara. Olah suara merupakan praktik pengolahan atau pelatihan elemen-elemen yang berhubungan dengan suara melalui teknik pernapasan dan pengucapan. Untuk itu, seorang pemeran harus melatih kejelasan ucapan, tekanan ucapan, dan kerasnya ucapan. Melatih kejelasan ucapan atau yang kita sebut sebagai artikulasi dapat diartikan sebagai kejelasan dalam pengucapan kata-kata agar apa yang dikatakan menjadi jelas dengan apa yang diterima pendengarnya. Untuk melatih kejelasan ucapan, kalian dapat berlatih dengan cara pertama, latihan berbisik. 2 orang berhadapan, membaca naskah dalam jarak 2 atau 3 meter tetapi dengan cara berbisik. Yang kedua, latihan mengucapkan kata atau kalimat dengan variasi tempo cepat atau lambat. Nah, berikut ini saya sajikan beberapa kalimat untuk kalian berlatih mengucapkan kata atau kalimat dengan variasi tempo cepat dan lambat. Silahkan dimulai. Oke, selanjutnya melatih tekanan ucapan. Tekanan ucapan ada 3 macam. Pertama, tekanan dinamik. Kedua, tekanan tempo. Dan ketiga, tekanan nada. Tekanan dinamik ialah keras pelannya ucapan. Gunanya untuk menggambarkan isi pikiran dan isi perasaan dari kalimat. Contohnya pada kalimat berikut ini. Hari ini ibu memasak jengkol dan ikan asin. Nah, penekanan katanya ada di kata-kata yang mana? Kalau penekanan katanya ada di kata hari ini, berarti penekanannya bukan besok atau lusa, tetapi hari ini. Misalnya, hari ini ibu memasak jengkol dan ikan asin. Kalau penekanannya ada di kata-kata ibu, berarti bukan saya, kakak, atau adik. Misalnya, hari ini ibu memasak jengkol dan ikan asin. Yang kedua, tekanan tempo. Tekanan tempo ialah cepat lambatnya ucapan, gunanya sama dengan tekanan dinamik untuk menggambarkan isi pikiran dan isi perasaan dari kalimat. Oke, sekarang contohnya sama dengan kalimat yang tadi. Hari ini ibu memasak jengkol dan ikan asin. Nah, penekanan temponya sekarang ada di kata hari ini. Berarti pengucapan temponya bisa diucapkan secara cepat atau lambat. Sekarang kita pengucapannya secara lambat. Hari ini ibu memasak jengkol dan ikan asin. Lanjut yang ketiga itu adalah tekanan nada. Tekanan nada merupakan lagu daripada ucapan. Gila, makan ayam geprek level 10 dan lu bilang itu nggak pedes. Gila men, lu emang luar biasa. Ketiga, melatih kerasnya ucapan. Kekuatan suara adalah keras lemahnya suara yang dihasilkan dari pengucapan suatu kata atau kalimat.
Ucapan pemeran teater tidak hanya dituntut jelas dan menggambarkan isi pikiran dan isi perasaan saja, tetapi juga harus keras karena ucapan pemeran di dalam pertunjukan menempuh jarak yang lebih jauh. Untuk itu, kerasnya ucapan harus dilatih. Adapun cara melatihnya bisa dengan berbagai macam cara, di antaranya mengucapkan kata atau kalimat tertentu dalam jarak 10 meter atau 20 meter. Dalam latihan ini, yang harus selalu dipertanyakan ialah, sudah jelaskah? Sudahkah menggambarkan isi pikiran dan isi perasaan? Dan pertanyaan yang terpenting, sudah wajarkah? Kemudian latihan menggumam. Gumaman harus stabil dan konstan. Kemudian gunakan imajinasi dengan mengirim gumaman ke cakrawala. Bayangkan gumaman yang dikeluarkan lenyap di cakrawala. 3. Olah rasa atau sukma. Olah rasa adalah suatu proses latihan yang menempatkan perasaan sebagai objek utama dari pengolahan atau latihan. Latihan dilakukan untuk menggali potensi dalam agar dapat diatur dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan emosi peran. Fungsi latihan olah rasa di sisi lain akan mampu membangun kejujuran rohani dan pembebasan rohani dari hal-hal yang mengikat dan membatasi. Selanjutnya, pembebasan tersebut diharapkan membantu sikap perasaan untuk melahirkan ide-ide atau ilham dan kreativitas pemeranan. Adapun materi latihan yang harus kamu lakukan antara lain teknik konsentrasi. Konsentrasi merupakan gerbang yang sangat menentukan kelangsungan mengatur dan mengendalikan fenomena psikologis seorang aktor dalam menguasai peran. Pada dasarnya, ajaran konsentrasi merupakan ajaran tentang penguasaan atau pengendalian diri atau pemusatan pikiran serta rohani kita terhadap apa yang akan dan sedang kita lakukan dalam waktu yang kita perlukan. Unsur-unsur penting fenomena psikologis dalam sentuhan konsentrasi antara lain pembebasan dari pengendalian diri, kejujuran dan kepasrahan hati, kepekaan rasa, kesiapan dan kekuatan mental, pemusatan pemikiran dan perhatian. Latihan dapat kamu lakukan dengan cara latihan mengosongkan pikiran, pemusatan pikiran pada suatu objek, misalnya lilin yang menyala, bunga, kursi, warna, bunyi, suara, kucing, dan pemusatan pikiran pada peristiwa tertentu secara hayal. Penginderaan terutama yang berhubungan dengan mata, hidung, telinga, lidah, tubuh untuk membangun kepekaan rasa yang nantinya hadir sebagai rangsangan emosi dalam teknik pemeranan. Kepekaan sukma atau rasa. Tahapan pembelajaran atau latihan bagian ini merupakan tujuan utama dari latihan olah rasa, di mana sejak diawali tahapan konsentrasi, meditasi, dan penginderaan, maka diharapkan kamu memiliki suatu kepekaan sukma atau rasa atau penghayatan batin yang mampu menghadirkan keterampilan mengatur atau mengendalikan permainan emosi kapan saja bila diperlukan. Rasa atau sukma adalah kekuatan dalam daripada aktor yang kemudian ditampilkan kepada penonton melalui media-media, mimik, gestur, emosi suara, laku dramatik, dan karakter atau perwatakan. Imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan dalam menciptakan daya hayal sebagai hasil kepekaan ingatan emosi dari kehidupan sehari-hari, perumpamaan atau metaforik,
terhadap binatang, tumbuhan, unsur alam, atau hasil sebuah perenungan mendalam yang mampu menghadirkan hayalan positif. Latihan dapat kamu lakukan dengan berimajinasi melakukan kegiatan keseharian seperti orang bertemu, berjabat tangan, memeluk, orang berpisah jauh, melambaikan tangan, dan orang berpapasan, senyum, membungkukkan badan. Kemudian berimajinasi dengan berbuat seolah-olah menirukan gerakan atau jalan manusia, binatang, contohnya orang lumpuh, orang pincang, orang tua, anak muda, bayi, harimau, kucing, bangau. Kemudian berimajinasi dengan andai aku menjadi angin, air, suara, benda tertentu, matahari, bulan, dan lain-lain. Untuk melatih imajinasi, kita juga bisa melakukan improvisasi. Improvisasi adalah penciptaan spontan atau pertunjukan yang dilakukan tanpa persiapan atau dirancang terlebih dahulu. Adegan-adegan yang berlangsung tanpa direncanakan sebelumnya. Latihan improvisasi ini penting bagi pemeran untuk melatih daya inisiatif, daya inovatif, dan daya kreatif, atau setidak-tidaknya dapat membantu menghilangkan rasa malu dan keraguan terhadap diri pemeran. Dengan melaksanakan latihan-latihan improvisasi, pemeran nantinya juga dapat mengatasi berbagai persoalan yang terjadi saat pertunjukan berlangsung. Misalnya ketika pemeran atau lawan main lupa dialog. Pemeran dapat mengatasinya sehingga penonton tidak tahu bahwa telah terjadi kesalahan. Latihan improvisasi ada bermacam-macam. Ada improvisasi perorangan, ada improvisasi dengan pasangan, ada improvisasi dengan rangka cerita, dengan benda-benda atau perabotan dan lain-lain. Masya Allah, ngantuk ya. Ya Allah, ngantuk. Aduh, jangan tidur, jangan tidur. Bangun, 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 bangun. Besok ulangan, bangun. Bunda minta duit Buat apa? buat jajan, Jajan apa? jajan Jokopai. Choco pie, enak tuh. Bagi ya nanti ya. Iya, Berapa? Cukup 10.000? cukup. Oke. Cium. Dadah. Dadah. Bunda minta duit Apa lagi?
5.000 berarti masih sisa berapa? 3.000 beliin bunda jajanan ya? Ya. Apa coba? Men. Ya. Ya. Jajan dulu anak zaman sekarang. Bunda duit lagi. Halo. Kok duit lagi? Kurang untuk beli minuman. Kok beli minuman? Chocopai, permen, minuman. Heran deh, anak zaman sekarang kok hobinya jajan mulu. Emang kue yang Bunda bikin gak enak? Enggak. Kenapa gak enak? Itu Bunda bikinnya dengan sepenuh dan setulus hati. Tahu nggak? Asin. Kue ha? Iya enak, kue kok asin. Tolong. Kebanyakan garam kali ya. Bunda bikin gula. Taunya garam ya. Masa? Kayak gitu ya? Kosong deh. Kosong. Nggak ada lagi. Tinggal 1.000. Pokoknya mau duit. Tapi duit Bunda tinggal 1.000 ya Danis. Mau duit. Danis ini cobalah mintanya sama ayah bukan sama Bunda. Duit Bunda tinggal 1.000 ini coba. Jajan mulu gara-gara jajan duit habis. Masya Allah, rumah kok berantakan kayak gini sih. Buku disimpan di mana-mana. Cobalah dirapiin, tuh, simpen di sini. Ini lagi buku siapa? Nyimpennya di atas kursi. Orang tuh nyimpen buku itu di meja, bukan di atas kursi. Kursi ini tempat duduk, bukan tempat untuk nyimpen buku. Ini topi simpen di atas meja, tapi itu simpennya di kepala, bukan di atas meja. Aduh, kapan rumah kayak orang lain? Rapi, bersih. Apa lagi nih? Baju nih. Cakep juga nih. Punya siapa nih? Wow. Waiting for Godot. Wow, kawalayo. Nyoba kalau pas kan lumayan bisa dipakai buat mejeng. Tuh kan, cakep kan? Oke, kita ambil ya. Pakai dulu topinya. Rumahku sudah bersih. Bersih. Unsur pemeranan. Berikut di bawah ini terdapat beberapa unsur pemeranan, antara lain lakon, unsur penokohan dan perwatakan, unsur tubuh, unsur suara, unsur penghayatan, unsur ruang, unsur kostum, unsur properti, dan unsur musikal. Oke, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, lakon. Kata lakon sama halnya dengan istilah ngalalakon atau bogalalakon, itu dalam bahasa Sunda, kemudian dalam bahasa Jawanya ngelelakon. Artinya melakoni cerita yang dilakukan oleh seorang tokoh. Kedudukan lakon, cerita atau naskah
merupakan unsur penting dalam seni teater sebagai nyawa, nafas, atau ruh dalam menjalin hubungan cerita melalui tokoh atau peran yang dibawakan seorang pemeran. 2. Unsur penokohan dan perwatakan. Unsur penokohan di dalam seni teater dapat dibagi dalam beberapa kedudukan tokoh atau peran, antara lain sebagai berikut. Protagonis. Protagonis adalah tokoh atau pemeran utama atau yang sering kita sebut dengan tokoh putih yang memainkan cerita hingga cerita memiliki peristiwa dramatis atau konflik pertentangan. Antagonis. Antagonis adalah lawan tokoh utama atau yang sering kita sebut dengan tokoh hitam yang menghalangi dan menghambat tokoh utama dalam menjalankan tugasnya atau mencapai tujuannya. Deuteragonis. Deuteragonis adalah tokoh yang berpihak dan membantu tokoh utama. Foil. Foil adalah tokoh yang berpihak pada lawan tokoh utama. Tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang tidak memihak kepada salah satu tokoh atau lebih bersifat netral. Confident. Confident adalah tokoh yang menjadi tempat pengutaraan tokoh utama. Raisonner. Raisonner adalah tokoh yang menjadi corong bicara pengarang kepada penonton. Utility. Utility adalah tokoh pembantu baik dari kelompok hitam maupun putih. Perwatakan atau watak tokoh atau karakteristik yang dimiliki tokoh atau pemeran di dalam lakon memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi fisiologis, dimensi sosiologis, dan dimensi psikologis. Dimensi fisiologis atau yang sering kita sebut dengan fisik ialah ciri-ciri badani. Contohnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kemudian cantik, jelek, tinggi, pendek, kurus, buncit, hitam, putih, buta, pincang, dan lain sebagainya. Dimensi sosiologis atau yang sering kita sebut dengan status sosial ialah ciri-ciri kehidupan masyarakat. Contohnya orang kaya, orang miskin, pelajar, mahasiswa, pengangguran, gelandangan, tukang becak, ulama, kepala desa, direktur, presiden, bupati, dan lain-lain. Dimensi psikologis atau yang sering kita sebut dengan psikis ialah ciri-ciri kejiwaannya. Contohnya mudah lupa, pemarah, pemurah, penyantun, pelit, dermawan, sakit ingatan, depresi, traumatik, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur tubuh. 4, unsur suara, dan 5, unsur penghayatan. Untuk unsur tubuh, suara, dan penghayatan sudah saya jelaskan tadi di awal pada teknik dasar pemeranan. Jadi untuk di sini tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian kita lanjut ke 6, unsur ruang. Secara umum, pengertian ruang adalah tempat, area, wilayah untuk bermain peran dalam melakukan gerak diam atau pose atau gerak berpindah atau movement. Ruang dalam pemeranan merupakan unsur yang menunjukkan tentang ruang yang diciptakan pemeran dalam bentuk mengolah posisi tubuh dengan jarak rentangan tangan dengan anggota badannya. Bisa lebar dengan gerak-gerak yang besar, kemudian sedang dengan gerak yang wajar, dan kecil dengan gerak yang menciut. Contoh dari gerak besar biasanya pemeran memperoleh suasana angkuh, sombong, menguasai, agung, kebahagiaan. Adapun ruang wajar dan bersahaja biasanya dilakukan seorang pemeran pada suasana akrab, bersahaja, status sama, damai, tenang, dan nyaman. Kemudian, ruang pemeran yang dibangun seorang pemeran dengan gerak atau respon kecil biasanya dilakukan dalam suasana tertekan, sedih, takut, mengabdi, dan budak.
Teknik di dalam mengisi dan menghidupkan ruang bagi seorang pemeran adalah kemampuan merespon kepekaan blocking, moving, bisnis, dan leveling terhadap ruang dan lawan main. Oke, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, blocking. Blocking berhubungan dengan latihan-latihan untuk mendukung elemen artistik di mana para pemeran harus memiliki kepekaan ruang, atau yang sering kita sebut dengan penempatan pemain di atas pentas. Movement. Movement artinya bergerak atau berpindah tempat, yaitu pergerakan atau pindah tempat yang dilakukan oleh pemain di atas pentas. Bisa ke depan, ke belakang, ke samping, mendekat, atau menjauh, dan lain-lain. Bisnis. Bisnis adalah usaha yang dilakukan pemeran dalam membunuh dari rasa membosankan atau kejenuhan atau kebingungan atau kekakuan dalam berbuat sesuatu, dalam mengisi luang atau kekosongan waktu yang ada dengan bantuan hand prop atau peralatan tangan, seperti memainkan topi, memainkan tongkat, memainkan dasi, memainkan alat musik, membuka sepatu, baju, kaos kaki, dan lain-lain. Leveling. Istilah leveling berasal dari kata tingkatan atau undak-undak. Maka, dalam konteks seni peran atau teater ialah pengaturan tinggi rendah pemain di dalam ruang pentas. 7. Unsur kostum. Pengertian kostum dalam seni peran adalah semua perlengkapan yang dikenakan, menempel, melekat, mendandani untuk memperindah tubuh pemeran pada wujud lahiriah dalam aksi pemeranan di atas pentas. Kostum meliputi unsur rias, busana, dan aksesoris sebagai penguat memperjelas watak tokoh baik secara fisikal, psikis, moral, atau status sosial. Contohnya dalam berpakaian seperti polisi, tentara, kepala desa, guru, anak sekolah, dan lain-lain. 8. Unsur properti. Pemahaman properti dalam pemeranan adalah semua peralatan yang digunakan pemeran, baik yang dikenakan maupun yang tidak melekat di tubuh, tetapi dapat diolah dengan menggunakan tangan atau hand prop dan berfungsi untuk menguat watak atau karakter seorang pemeran, seperti tas, topi, tongkat, kipas, panah, busur, dan lain-lain. 9. Unsur musikal. Unsur musikal atau unsur pengisi, penguat, pembangun suasana laku pemeranan di atas pentas, meliputi irama, suasana hati atau sukma dalam membangun irama permainan dengan lawan main. Latihan perwatakan untuk menjadi karakter tokoh yang akan diperankan dapat dimulai dari tafsir terhadap tokoh yang akan diperankan, observasi karakter, eksplorasi karakter, kolaborasi antar karakter, dan latihan dengan tata artistik. Tafsir. Sebelum memainkan sebuah tokoh dalam cerita, seorang pemain harus mengenali tokoh tersebut melalui informasi yang didapatkan dari dalam cerita. Tokoh tersebut harus diketahui wataknya atau sifatnya, apakah sombong, jahat, atau baik budi. Tokoh tersebut harus pula diketahui perannya dalam cerita, apakah ia antagonis, protagonis, tritagonis, atau hanya sekedar tokoh figuran. Tokoh tersebut harus pula diketahui ciri-ciri fisiknya dan status sosialnya. Semua informasi ini sangat diperlukan sehingga calon pemeran dapat menafsirkan dan mempraktikkannya dengan baik. Observasi karakter. Setelah mendapatkan informasi mengenai peran yang akan dimainkan, seorang pemeran memerlukan observasi atau pengamatan secara nyata dalam kehidupan untuk menemukan model acuan dari orang-orang yang diamati tersebut.
Model acuan yang sesuai dengan karakter tokoh yang dimainkan berikutnya diamati secara detil sehingga gaya dan tingkah lakunya dapat diadaptasikan ke dalam praktik pemeranan. Alangkah lebih baik jika ciri-ciri karakter orang yang diamati ini dicatat sehingga nantinya akan mudah untuk diaplikasikan. Eksplorasi karakter. Eksplorasi karakter adalah kegiatan mengembangkan gaya atau perilaku karakter yang akan dimainkan berdasarkan catatan hasil pengamatan atau observasi. Gaya dan perilaku ini disesuaikan dengan tuntutan cerita. Oleh karena itu, dalam mengembangkan gaya dan perilaku karakter harus tidak boleh lepas dari tuntutan cerita. Kolaborasi antar karakter. Kerjasama antar karakter atau kolaborasi ini sangat diperlukan ketika latihan sudah mengarah pada adegan-adegan dalam cerita di mana karakter yang satu akan bertemu dengan karakter yang lain. Kerjasama antar karakter ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekakuan atau ekspresi karakter yang berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi komunikasi yang tidak alami dan mengakibatkan makna atau maksud adegan menjadi kabur. Oleh karena itu, sangat diperlukan latihan aksi reaksi dan respon antar karakter dalam setiap adegan sehingga kerjasama terbentuk dengan baik dan komunikasi peran menjadi alami. Latihan dengan tata artistik. Latihan dengan artistik dilakukan ketika semua pemain sudah memahami cerita yang akan dimainkan dan karakter yang akan diperankan. Bentuk latihan ini berupa adegan-adegan yang mana pemain menyesuaikan dirinya dengan aspek tata artistik seperti tata rias dan busana, dekorasi panggung, tata cahaya, dan ilustrasi musik atau salah satu di antaranya. Nilai karakter yang dapat diintegrasikan dalam tahap pemeranan karakter ini adalah 1. Disiplin dalam hal ketepatan waktu latihan. 2. Kerjasama dengan peserta yang lain sewaktu melaksanakan latihan observasi, eksplorasi, dan kolaborasi antar karakter serta ketika latihan dengan tata artistik. 3. Percaya diri dalam memainkan karakter yang akan diperankan. 4. Kreatif dalam mengembangkan laku karakter. 5. Komunikatif dalam arti mampu menampilkan karakter peran sesuai amanat cerita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kalian tentunya sudah paham kan apa itu pemeranan? Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.